Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah berita terbaru dari HBO Max bahwa mereka udah meriliskan sebuah 3 aktor yang akan memerankan trio Harry Potter franchise yang reboot yang satu ini, yang dimana kita mendapatkan ada beberapa Harry Potter, Hermione Granger sama Ron Weasley. Oke, jadi seperti kalian tahu ya bahwa Harry Potter itu akan di-reboot ulang, alias dibuat ulang dari franchise pertama sampai kepada franchise terakhir, yaitu adalah di franchise-nya Harry Potter and the Deathly Hallows, yang dimana hal itu udah pernah kita dapatkan semenjak zaman-zamannya Daniel Radcliffe dulu, yang which is hal itu udah tamat di situ Pak ya, yang dimana dari pihak HBO Max dan juga Warner Bros ini tiba-tiba saja mereka memutuskan oke, kita akan reboot ulang alias dibuat ulang kembali dengan franchise awal tapi dengan aktor-aktor baru di era zaman sekarang. Well, jujur ya, oke, sejujur-jujurnya gue adalah orang yang gak support mengenai project ini. Karena apa? Lagi-lagi Harry Potter itu adalah sebuah franchise yang legend banget ya. Tetaplah dia seperti itu aja. Jangan sampai dibuat remake, dibuat reboot. Kan takutnya adalah kalau remake-nya jelek, ya semua para fans juga pasti bakal kecewa dong ya. Kecuali kalau studionya ngerti dan juga dari filmmaker juga paham. Jadi dalam segi aktor, aksennya, bahkan tokoh-tokohnya juga nggak sejauh-jauh di versi novelnya lah katakanlah. Tapi di versi HBO Max ini, dari kemarin ya, kita udah mendapatkan ada beberapa aktor-aktor tuh yang gak cocok. Terutama yang paling kontroversial itu adalah perannya Severus Snape. Maaf ya, Severus Snape diganti jadi orang kulit hitam Afrika. Bodoh amat lah, gue ketika lihat, udah. Maaf nih, Severus Snape itu adalah tokoh Harry Potter franchise yang gue suka. Karena apa? Dia punya motivasi yang jelas. Meskipun itu adalah orang jahat dan dia merupakan pengikutnya Voldemort, tapi dia punya rasa cinta mendalam kepada si ibunya Harry Potter kan, si Lily Potter. Makanya sebagai itu tokoh yang menarik banget dan itu diperankan oleh mendiang Alan Rickman. Itu aduh gokil sih. Makanya ketika pas gua tahu siapakah aktor aslinya di versi reboot total ini diganti orang kulit hitam sih, gua agak ngamuk sih. Karena apa, lagi-lagi nggak sesuai dengan materi aslinya Pak. Dan ini disclaimer dulu ya, gua bukanlah pembaca novel Harry Potter. Oke, gua tonton cuma filmnya doang. Ini mungkin buat kalian nih ya, para pembaca novel Harry Potter yang lebih tahu mengenai bagaimana karakternya Severus Snape seperti apa, mungkin bantu gua tulis kolom komentar di bawah, karena aku pengen tahu bagaimana opini kalian mengenai hal ini. Tapi dari aku pribadi, gua sangat tidak setuju. Oke, gua sangat tidak setuju karena franchise Harry Potter itu dari awal udah legendaris banget di dunia perfilman Hollywood, dan ketika dibuat remake kok agak-agak gimana gitu loh. Tapi untungnya ya, untungnya adalah gue sebagai fans, ketika gue pas melihat aktor utamanya Harry Potter, Hermione Granger sama Ron Weasley versi baru ini, gue bisa melihat kita mendapatkan ada 3 aktor baru. Yang pertama adalah Dominic M. Loughlin yang berperan sebagai Harry Potter yang baru. Oke, kita coba cocokkan wajah Harry Potter versi baru ini dengan Harry Potter versinya si Daniel Radcliffe dulu. Secara looks, wajah, rambutnya juga oke. Bahkan kita bisa melihat dari mata birunya, ini udah pas banget sebagai Harry Potter. Karena apa? Wajah tampan banget dan juga rambutnya lurus serta mukanya lonjong. Oke, jadi ya kelihatan laki banget lah seperti itu. Dan dia sebagai tokoh utama Harry Potter cukup oke. Meskipun gua nggak tahu ya bagaimana peran acting dia seperti apa, karena ini kayaknya adalah aktor-aktor baru deh, atau mungkin dia punya sepak terjangnya. Well, gua kurang tahu men. Tapi kalau yang aku pribadi sebagai fans ya, sebagai looks Harry Potter baru cukup meyakinkan. Dan putihnya adalah putih-putih pucat sama seperti Daniel Radcliffe dulu ya, pas ketika dia pertama kali jadi Harry Potter di umur 11 tahun dulu ya. Oke, bagus sebagai Harry Potter yang baru. Untuk tokoh utamanya oke, gak ada masalah. Dan ketika kalau dia pakai kacamata Harry Potternya ya well it's okay sih, gak ada masalah. Dan gue cukup suka bagaimana senyumnya, bagaimana bentuk tubuhnya masih anak-anak ini. Well, dia bisa menjadi Harry Potter yang versi terbaru dan juga versi bentuk remake yang begitu oke. Nah, yang kedua adalah Arabella Stanton yang berperan sebagai Hermione Granger. Oke, kita bisa melihat ini kayaknya adalah aktor-aktor dari Brazil ya, karena dari segi mukanya bahkan aksennya yang aku lihat ya, ini sepertinya adalah orang Brazil deh. Mungkin ya, ini gua nggak tahu apakah ini adalah orang Brazil atau enggak, tapi yang jelas
dia kulitnya sawo mateng. Oke, beda banget dengan zaman-zamannya Hermione Granger versinya si Emma Watson. Nah, kalau Emma Watson, Pak, itu cantik banget lah. Makanya, ya siapa sih yang gak suka dengan si Emma Watson yang berperan sebagai Hermione Granger di zaman-zamannya Harry Potter dulu? Well, kita semua para cowok-cowok ini ya langsung jatuh cinta kepada si Hermione Granger versi Emma Watson dulu. Makanya, ketika pas gue melihat versi baru ini ya gue bisa melihat itu adalah gadis Brasil yang cukup cantik, cukup manis, dan kita bisa melihat dari segi bentuk senyumannya ini katanya ya ini adalah versi novel banget, karena di versi novelnya Hermione itu adalah gadis yang punya gigi kelinci di depannya. Nah, jadi giginya itu lebih nongol. Nah, seperti versi ini dia punya gigi kelinci yang sama. Nah, sedangkan di versi Emma Watson dulu dia nggak punya gigi kelinci ya. Jadi di versi HBO Max ini sepertinya dari segi pihak writernya dan juga dari pihak sutradaranya mereka akan berusaha untuk menyamakan dengan versi novelnya. Dan kabarnya J.K. Rowling sebagai pencipta Harry Potter di versi novelnya juga akan turut ambil alih ke dalam franchise Harry Potter versi HBO Max yang satu ini coy. Oke? Tapi kalau gue pribadi mengenai Hermione Granger-nya, ya it's okay lah ya. Gue pengen tahu bagaimana acting dia seperti apa. Apakah dia bisa jauh lebih bagus ketimbang versinya Emma Watson dulu? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas bentuk wajah, gigi kelincinya, sama ya mungkin agak yang kurang tuh adalah kulit sawo matangnya ya, karena aku kurang tahu bagaimanakah Hermione Granger yang aku lihat di versi novel, karena yang aku tahu adalah gigi kelincian doang. Oke, untuk giginya oke lah, tapi kalau untuk aksennya bagaimanakah penggambaran fisiknya seperti apa, gue kurang tahu, karena lagi-lagi dari Hermione Granger versi Emma Watson kan memiliki rambut yang apa ya, rambut agak kepirangan lah ya, tapi di versi rambut ini adalah rambut-rambut yang hitam lah, hitam agak kecoklatan gitu sih, seperti itu. Maka dari itu kalau mengenai hal ini gue kurang tahu. Nah, sekarang gue serahkan deh buat kalian para fans Harry Potter versi yang udah tahu bagaimana novelnya, bagaimana seluk-beluk universe lore dalamnya. Mungkin bentuk gue bisa tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, karena yang dihujat itu adalah Hermione Granger versi reboot ini Pak. Karena yang gua baca ya dari berbagai macam para fans di Twitter, bahkan di Instagram, bahkan di YouTube saja, mereka tuh banyak banget yang gak suka dengan si Hermione Granger versi baru ini. Padahal ya kalau gue sebagai penonton ya so-so lah ya, gue masih oke sih, nggak ada yang bisa dibilang gak kayak separah Severus Snape tadi sih. Tapi so far ya cukup oke lah kalau gue pribadi ya. Lagi-lagi gue pribadi sebagai fanboy yang hanya nonton film doang ya. Oke, kemudian nextnya ada Ron Weasley yang diperankan oleh Alastair Stott. Nah, Ron Weasley bagus, oke, gue gak ada masalah karena rambutnya Pak, rambut merahnya alami, oke. Jadi sepertinya dari pihak studio bahkan dari pihak sutradara mereka mencari aktor yang punya rambut alami seperti ini, rambut merah dan juga kulitnya itu sama banget seperti Rupert Grint versi dulu. Oke, jadi kalau kita ingat lagi ya, Rupert Grint dulu sebagai aktor pemeran Ron Weasley di zaman-zamannya Harry Potter zaman dulu ya, itu kan adalah apa ya, orang yang begitu ceria. Bahkan kalau di film pertama kan dia kan adalah orang yang tukang makan, orang yang bisa bilang cukup dongo lah ya. Tapi di versi ini ya dari segi bentuk looksnya bahkan rambutnya cukup bisa dibilang adalah Ron Weasley yang cukup oke sih, cukup oke. Looksnya oke, bahkan muka-mukanya adalah muka-muka anak-anak polos. Nah, jadi ya gue ketika ingat lagi pada zaman-zamannya Harry Potter pertama saja, Ron Weasley memang seperti ini. Oke, bagus, rambutnya oke, wajahnya oke, dan kelihatan kayak muka-muka orang-orang donggo banget sih. Jadi ya bisa gue katakan ini adalah the perfect casting untuk Ron Weasley-nya. Jadi kalau gue sebagai fans ya, gue cukup suka bagaimanakah Harry Potter sama Ron Weasley-nya. Tapi untuk Hermione Granger ya gue sih oke. Cuman dari para fans mereka nggak suka mengenai Hermione versi baru ini ya, nggak tahu kenapa sih. Tapi kalau gue pribadi sih mengenai Harry Potter versi series ini kan katanya akan dibuatkan per season. Jadi ke-7 buku ini akan dibuatkan season series Harry Potter yang pertama, dan juga ada Harry Potter yang kedua yang apa ya, yang kedua tuh kalau nggak salah The Chamber of Secrets, yang ketiga adalah Prisoner of Azkaban, yang keempat adalah The Goblet of Fire, yang kelima adalah The Order of the Phoenix, yang keenam adalah The Half and Blood Prince, yang ketujuh adalah The Deathly Hallows. Jadi kalau misalkan mereka mau bikin semua franchise ini dalam bentuk sebuah series ya, jadi seperti kayak Game of Thrones banget lah. Tapi lagi-lagi gue sebagai fans ya gue cukup antusias, meskipun gue nggak terima banget ya sama sekali ya. Jujur aja ya, gue tuh kalau ada sebuah franchise yang legend kalau dibuat remake,
dan itu adalah hasil yang jelek, ya gua bakal nggak terima sih. Karena di project ini aku mendapatkan ada beberapa aktor-aktor itu yang kurang cocok untuk memerankan tokoh-tokoh seperti ini. Ada tokohnya Albus Dumbledore, ada Severus Snape, ada Profesor McGonagall, dan juga berbagai macam aktor-aktor yang lainnya. Yang dimana sejauh ini ya cukup oke. Yang nggak bisa gua maafkan tuh adalah Severus Snape-nya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kenapa lu pilih aktor kulit hitam, Pak? Mohon maaf nih, kita udah enak banget dengan berbagai macam agenda-agenda SJW, Black Racism, dan juga berbagai macam agenda Amerikanos yang lainnya. Yang dimana hal itu dilakukan semuanya oleh Disney kemarin, dan sekarang HBO Max kena dampaknya. Lo kesel gua, astaga. Well, please lah ya. Paling nggak lu cari aktor yang sama seperti Severus Snape versi dulu. Jadi ya semua parameter juga masih oke-oke aja. Karena lagi-lagi men, lu pilih aktor juga, aduh, udah kesel banget gue. Makanya lagi-lagi men, memang series ini juga agak sedikit bermasalah dalam segi beberapa castingnya. Cuman lagi-lagi kita belum tahu bagaimana hasilnya, karena mereka masih belum syuting dan mereka masih nge-casting beberapa aktor-aktor yang akan bermain kepada franchise Harry Potter yang satu ini. Tapi sekali lagi ya, dari gue pribadi mengenai 3 aktor utama ini cukup oke. Oke, gak ada masalah buat gua. Tapi kalau untuk Severus Snape, maaf banget, gua menentang banget. Oke, karena apa? Severus Snape itu adalah tokoh Harry Potter yang paling bagus. Oke, dia punya motivasi, dia punya hal yang jelas, dan juga dia itu adalah ayah bagi untuk Harry Potter versi keduanya setelah James Potter. Oke, jadi please untuk Severus Snape, lu mending request aja deh. Oke, mending lu request aja daripada lu ketika maju itu hasilnya akan mengecewakan buat para fans. Terutama nih buat para fans Harry Potter versi novelnya. Karena lagi-lagi dari pembacaan novelnya saja, mereka juga mengatakan bahwa mereka nggak suka dengan si Severus Snape versi orang kulit hitam seperti ini. Jadi please HBO Max jangan ngadi-ngadi, oke? Jangan ngadi-ngadi. Karena apa? Lagi-lagi men, semua para fans udah bersuara nih, oke? Mereka mengatakan, oh enggak, kita nggak suka dengan Severus Snape versi kulit hitam, apa-apaan nih? Nah itu dia loh, makanya please lah ya untuk HBO Max, mumpung lu belum syuting ya, mending request dari beberapa aktor-aktor yang gak cocok kepada tokoh versi filmnya dan juga versi novelnya. Dan gue yakin para pembaca novelnya saja juga gak setuju jika Severus Snape itu akan digantikan dengan aktor kulit hitam. Yes, lagi-lagi gue bukan rasis ya, tapi gak cocok gitu loh, gak cocok banget. Karena kalau yang gue lihat di Hollywood ini ya, mereka tuh sering mengganti ras aktor dengan ras-ras yang begitu berbeda. Contohnya adalah di Resident Evil yang versi Netflix, yang dimana mereka dengan sengaja menggantikan Albert Wesker dengan aktor kulit hitam. Yang meskipun aktor-aktor gede ya, cuma kan gak cocok men. Ayolah Albert Wesker lu bikin aktor negro, kan gak cocok men. Maaf men, gak sesuai dengan game aslinya. Sama seperti ini, Severus Snape adalah orang kulit putih dengan rambut yang panjang dan juga muka-muka dingin dan jahat kan ya. Tapi di versi ini Severus Snape-nya jadi orang kulit hitam yang bukan apa-apa gitu loh. Jadi ini keren banget kan, mereka tuh kayak masih mendukung agenda-agenda SJW deh ya. Jadi well sepertinya kalau gua sih, gua pengen lihat aja bagaimana hasilnya. Kalau mereka mau masih ngegas aja ya, gua nggak tahu sih. Tapi so far kalau gua pribadi semua cast-castnya cukup oke. Dari Albus Dumbledore, trio Harry Potter, dan juga berbagai macam aktor-aktor pemain yang lainnya, gua nggak masalah. Cuman yang gua agak bermasalah sedikit itu adalah Severus Snape-nya. Tolong HBO Max ganti aktornya, oke? Tolong banget, karena Severus Snape, aduh astaga, lu bikin gitu lu. Ya sudah, oke lah, gue juga cukup capek mengomentari mengenai hal ini. Tapi so far, gue pribadi cukup excited mengenai projectnya. Dan series ini akan siap tayang di HBO Max tahun 2026 mendatang. Jadi total akan ada 7 season untuk masing-masing project buku Harry Potternya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Kita tunggu aja bagaimana hasilnya. Dan so far, semoga saja hasilnya tidak mengecewakan dan juga nggak ngejar view doang. Oke, jadi kalau mereka mau ngejar view, mending lu tonton dulu bagaimanakah respect para audiensnya. Oke, ya. Gue kesel banget anjir, karena Harry Potter tuh udah selegend itu. Lu bikin remake, lu bikin reboot. Ya kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya jelek, udah jadi flop. Ya udahlah ya. Oke. Nah sekarang gue saran kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai franchise Harry Potter series yang satu ini, mengenai bagaimana pemilihan aktornya, dan bagaimanakah pendapat kamu mengenai aktor Severus Snape? Oke, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke,
Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji men, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ terus juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.